Siswa yang efektif dalam melakukan pengaturan diri terbukti lebih sukses dalam studi mereka. Halo rekan Seiyaiya, kembali lagi di Ngemil Jurnal Seiyaiya. Kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan pengaturan diri atau self-regulatory competence. Artikel ini adalah karya dari Dale Zhang dan Barry J. Zimmerman yang berjudul Social Origin of Self-Regulatory Competence. Artikel ini membahas tentang pengaturan diri berkembang dari interaksi sosial dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturan diri atau regulasi diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri ini sangat penting karena mencakup merencanakan, mengelola waktu, berkonsentrasi, dan menggunakan strategi belajar yang efektif. Zhang dan Zimmerman menjelaskan bahwa regulasi diri atau pengaturan diri ini tidak muncul begitu saja, tetapi ia berkembang melalui interaksi sosial, terutama melalui pembelajaran observasional. Misalnya, seorang siswa mengamati gurunya menggunakan strategi tertentu dalam menyelesaikan masalah matematika. Mungkin siswa ini akan meniru strategi tersebut dan menerapkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Proses ini adalah bagian dari keterampilan pengaturan diri berkembang dari sumber sosial menuju sumber diri sendiri. Ada 4 tahap utama dalam pengembangan pengaturan diri yang diidentifikasi oleh Zhang dan Zimmerman. Pertama, pengamatan atau observasional. Di level ini, seseorang belajar dengan mengamati orang lain. Misalnya, seorang siswa yang ingin belajar menyelesaikan tugas matematika dengan memperhatikan gurunya menjelaskan langkah-langkahnya. Kedua, peniruan atau imitatif. Setelah mengamati, siswa mulai menerapkan perilaku atau strategi yang telah diamati. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian diri atau self-control. Di tahap ini, siswa mulai menerapkan keterampilan secara mandiri tanpa perlu terus-menerus memperhatikan orang lain atau model. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pengaturan diri atau self-regulate. Ini adalah tahap tertinggi di mana seseorang mulai menerapkan atau mengadaptasi keterampilan yang ia telah pelajari ke berbagai situasi secara mandiri dan efektif. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan teori kognitif sosial yang berfokus pada bagaimana pembelajaran observasional atau modeling berperan penting dalam pengembangan pengaturan diri. Model-model ini bisa berupa guru, orang tua, dan bahkan teman sebaya. Selain itu, para peneliti menggunakan berbagai pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap model dan bagaimana ini mempengaruhi pengembangan pengaturan diri. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti modeling ini mengalami peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan matematika mereka dibandingkan dengan siswa yang hanya menerima instruksi secara verbal tanpa model. Yang kedua, self-modeling. Dalam eksperimen lain, siswa direkam saat menyelesaikan tugas dan kemudian diminta untuk menonton kembali video tersebut. Metode ini disebut sebagai self-modeling dan terbukti meningkatkan self-efficacy, serta penggunaan pengaturan diri di antara para siswa. Yang ketiga, pemberian umpan balik dan bimbingan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian umpan balik dan bimbingan sosial membantu transisi siswa dari peniruan ke pengendalian diri dan akhirnya sampai kepada pengaturan diri secara penuh. Umpan balik ini membantu siswa untuk memahami bahwa mereka telah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ketika kita ingin belajar keterampilan baru seperti memasak hidangan baru atau belajar bermain gitar, pada awalnya kita akan mencari tutorial atau mengamati orang yang ahli dalam bidang tersebut. Ini adalah tahap observasi. Kemudian kita mencoba meniru apa yang kita lihat. Nah, ini adalah tahap peniruan. Dengan latihan yang berkelanjutan, kita mulai menguasai keterampilan tersebut dan dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Ini adalah tahap pengendalian diri. Akhirnya kita sampai di tahap di mana kita bisa memodifikasi atau menyesuaikan keterampilan tersebut terhadap situasi yang berbeda. Ini sudah berada di tahap pengaturan diri. Hal ini juga relevan dalam lingkungan belajar seperti di sekolah atau di universitas. Siswa yang efektif dalam melakukan pengaturan diri terbukti lebih sukses dalam studi mereka karena mereka dapat mengatur waktu dengan baik,
menetapkan tujuan belajar yang jelas, dan aktif atau secara aktif memantau perkembangan mereka. Sebagai penutup dalam ngemil jurnal kali ini, Sang dan si Merman memberikan wawasan kepada kita terkait pengaturan diri berkembang melalui interaksi sosial dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui konsep ini, kita bisa menggunakannya secara efektif sehingga kita mampu mendapatkan karir yang lebih baik atau prestasi yang memuaskan di lingkup pendidikan. Sekian ngemil kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.